Hai, selamat pagi, saya Tommy. Ini adalah konten pertama saya di YouTube. Nah, kali ini konten pertama ini kita akan mereview sebuah motor listrik buatan anak negeri. Penasaran bagaimana performa dan spesifikasi dari motor ini? Motor listrik pertama anak negeri. Saksikan terus video kami. Jangan kemana-mana. Subscribe dan komen di bawah untuk kemajuan channel yang baru kami buat ini. Selamat menyaksikan. Saat ini sedang rame-ramenya berita mengenai electric motorcycle. Nah, kita akan membahas salah satunya, yaitu yang awalnya tahun 2018. Ini adalah sebuah kerjasama antara Institut Teknologi Surabaya dan salah satu perusahaan swasta. Kemudian tahun 2019 diambil alih oleh salah satu perusahaan BUMN, yaitu Wijaya Karya, dan menjadilah motor tersebut menjadi Gesit. Inilah salah satu produk motor listrik pertama anak bangsa yang diproduksi langsung di dalam negeri. Oke, kita langsung ke spesifikasi motor listrik Gesit ini. Soal panjang, dia panjangnya sekitar 1,9 meter, hampir mendekati 2 meter. Kemudian lebarnya sekitar 67 cm dan tingginya mencapai 1,1 meter. Nah, ingat, beban maksimal dari motor ini untuk mencapai performa yang baik adalah 150 kg. Sedangkan berat motor kotor sendiri adalah 96 kg. Untuk rangka motor Gesit ini terbuat dari bahan baja, kemudian untuk bodi-bodinya itu terbuat dari bahan plastik. Di sini ada dua warna, yaitu untuk bagian dalam warna hitam doff, untuk bagian luar yang saya pilih adalah warna putih. Di sini ada 3 pilihan, yaitu warna putih, hitam, dan merah. Nah, kamu bisa memilih warna yang kamu sukai nantinya. Kita ke bagian depan dari motor listrik Gesit ini. Kita lihat di sini, ini ada lampu sen. Nah, lampu sen ini terbuat dari bahan LED ya. Ini LED semua. Kemudian ada lampu utama. Lampu utama ini agak bagian keluarnya agak gelap-gelap banget, nggak gelap banget sih. Ya cukup menonjol, warnanya agak gelap dikit, tapi ketika malam hari ini sangat terang sekali. Termasuk juga dengan lampu sennya akan sangat terlihat terang sekali kalau malam hari. Kemudian kita turun ke shockbreaker depan. Shockbreaker depan ini teleskopik ya, empuk sih. Kita coba kita coba ke jalan-jalan yang berlubang, makanya di sini kelihatan kotor karena kita udah kekubangan air kemarin. Nah, bagian pengereman ini menggunakan rem cakram ya, belum ABS nih. Untuk rodanya sendiri ukurannya ring 14 nih, sudah fake racing ya. Cocoklah buat yang penggemar modif, ini bisa dimodifikasi suka teman-teman semuanya. Oke, kita berlanjut lagi ke bagian nih, stang motor listrik Gesit. Kita langsung naik aja ya. Di sini akan ada beberapa tombol untuk kita dapat mengendari dengan nyaman motor ini. Di bagian kiri ini ada yang namanya lampu jauh dan lampu dekat di bagian atas. Kemudian di bagian tengahnya itu ada yang namanya lampu sen. Nih, tombol lampu sen di sini. Di bagian bawah berikutnya ada klakson warna abu-abu, ini klakson. Dan di sebelahnya klakson ada Bluetooth. Nah, ini dia. Mobil listrik sudah ada Bluetoothnya di sini. Kita tinggal pencet, nanti apa yang terjadi akan kita informasikan ke teman-teman. Jadi jangan meninggalkan channel ini dulu. Nah, spion seperti ini dilapisi dengan karet di sininya ya. Karet. Tapi di bagian bawahnya masih nongol seperti ini nih. Kalau bisa sih karetnya sampai bawah bisa nutup semuanya. Oke, kita berpindah ke stang bagian kanan. Nah,
Di sini ada tombol-tombol seperti mode ini ya, mode apa ya? Mode kecepatan sebenarnya di sini. Kita bisa memilih ada 3 pilihan, yaitu di sini ada ekonomi, kemudian urban sama sport di sini. Nah, itu tergantung dari keinginan mau kenceng, mau nyantai, mau lambat, itu ada di sini semuanya. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol hazard ya. Kita nyalakan, coba. Tekan tombol hazard. Ada bunyinya ya. Tombol hazard. Nah, di bagian bawah itu ada tombol on off. Jadi di sini on off-nya ada di sebelah kanan. Warnanya sama dengan tombol klakson ya, abu-abu. Nah, di sampingnya tombol on off itu ada tulisan R nih, tulisan R nih. Jadi motor ini bisa mundur loh. Gak cuman mobil, motor bisa mundur juga akhirnya ya. Cuman nemu di motor listrik saja, motor lainnya belum nemu. Kecuali nih di Bajaj bisa mundur ya, tapi di motor listrik ini bisa mundur. Nanti kita praktekkan gimana cara menggunakan tombol R tersebut. Di sini ada layar LCD nih ya, teman-teman. Layar LCD lumayan besar ya, lumayan besar. Masih plastikan karena motor ini hanya beberapa umurnya berapa hari saja, belum lama. Nah, di sini ada kilometer, ada kilometernya. Kemudian sampingnya kilometer, ini dia nih. Kita tahu motor ini hidup atau enggak itu dari sini nih. Ada tulisan gesit di sini. Nah, pengen tahu ini on atau enggak, itu kita pencet rem dulu, kemudian tombol start. Nah, tulisan on. Ini dia nih. Nggak ada suara mesin, tapi terlihat tulisan on di sini. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada sisa baterai, di sini 91% sisa baterainya. Nah, ada range dari 91% tadi. Kita bisa menempuh berapa kilo sih? Di sini sisanya adalah 45,5 kilo. Sisanya ya. Di bawahnya ada jam. Nah, kan mantep kan? Kalian nggak perlu buka jam tangan atau HP jam berapa nih, nggak perlu. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada kilometer, di samping kiri tadi ada kilometernya. Tadi saya cerita tadi ada tombol E, ada urban sama ada sport. Nanti muncul di bagian ini. Ini posisinya adalah E, ekonomi. Ada tulisan E. Kemudian kita pencet lagi ada tombol U atau urban di sini. Kita pencet lagi ada tombol yang mana S, sport. Nah, ada 3 pilihan. Itu nanti mempengaruhi kecepatan dari motor listrik ini. Di panel bawah tadi itu ada tanda sen. Kalau kita ngesen nanti akan muncul apa namanya, tanda sen. Dan ada suaranya sennya ini ya. Ada suaranya untuk ngasih tahu orang karena motor ini nggak ada suara sama sekali ya. Kemudian ada R. Nah, ini kalau kita pencet R akan nyala bunyi itu. Nah, ini artinya motor ini siap gas mundur walaupun kecepatannya cuma 3 km saja. Di sini yang agak aneh ada panel SS dan P. Nah, kat teknisinya SS dan P ini sebenarnya ada, tapi kemudian tidak digunakan lagi. Kita nggak tahu kenapa itu. Kita tunggu jawabannya dari PT Wika ke depannya. Tombol SS sama P ini apa fungsinya? Ini panel bagian tengah ya, isinya LED. Ini berwarna loh. Dan di sini ada sensor cahaya. Kita lihat sensor cahaya. Ini warnanya putih nih. Putih ini warnanya, putih. Kita tutup. Nanti kita tutup, dia akan berubah menjadi warna hitam. Jadi di gelapan dia akan berubah warna. Karena ini siang, kita nggak bisa merubah warna. Tapi kalau nanti malam hari, teman-teman berjalan mengendarai malam hari, ini akan berubah warna. Oke, kita beralih ke panel kunci dari sepeda motor listrik ini. Kita akan mendapatkan 2 buah kunci seperti ini, ya. Tapi tidak ada mereknya di sini. Kita nggak tahu ini kunci apa ya. Nah, ini dia panelnya seperti ini. Ada fungsi pengaman di sebelah kanan, paling kanan di sini. Kita buka dulu ya. Kita buka secara manual. Kita masukkan kuncinya. Tes, masuk. Nah, untuk menyalakannya kita tekan ke kananin. Nah, ini posisi sudah menyala, ya. Kemudian untuk membuka jok, kita ke kiri, langsung kita klik. Langsung jok terbuka di sini. Oke, joknya terbuka udah. Untuk mematikannya kita tekan lagi, kita kirikan, udah kunci stang di sini ya.
Nah, kemudian kita amankan motor kita dari tangan-tangan jahil. Nih, dah. Cukup simpel, sederhana pada panel kunci di motor gesit. Nih, joknya ya. Joknya lebar nih, ya. Sangat lebar nih, ya. Lebar dengan aksen jahitan warna merah di sini. Kita coba dudukin ya. Rasanya gimana motor listrik. Nah, pas sesuai dengan apa ya, rasa kenyamanan saya khususnya di sini, enak di sini, pas banget. Jadi depannya tidak lancip ya, tapi depannya ini tumpul, jadi nyaman untuk dinaikin. Nah, kita lihat jahitannya di belakang seperti apa. Kita buka joknya dulu ya, kita buka joknya. Nah, kita lihat. Nah, ini jahitannya rapi nih, jahitannya rapi ya, bisa dilihat jahitannya rapi, bagus. Bahan dari semi kulit di sini ya, bahan dari semi kulit. Nah, kita lihat joknya. Apa sih joknya isinya? Nah, ini dia joknya isinya. Ada baterai. Nih baterai nih. Lucunya nih, pernah lihat nggak teman-teman yang di rumah? Saklar listrik. Namanya juga motor listrik, pasti ada saklarnya. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita akan melepaskan ini, kita harus matiin dulu. Kalau nggak kesetrum ya. Hati-hati makanya ya. Ini ada baterai di sini. Kemudian kita bisa mengisi 2 buah baterai di samping sebelah kanan, dan masih ada kompartemen kecil di sini. Jadi teman-teman nggak bisa naruh helm di sini ya. Helm nggak muat ya. Ini soalnya kecil sekali, dan ini untuk listriknya, untuk baterainya. Kita lihat motor ini ada tulisan gesit ya. Ini bukan stiker ya. Ini timbul ini. Tulisan gesit warna silver ya. Kemudian kita ke bawah, ini adalah untuk kaki ya. Ya kalau suka beli galon pas ini nih. Muat nih 1 galon nih ya. Kita ke belakang. Nah, di sini ada buat samping, standar samping nih. Cuman belum dilengkapin dengan engine stop. Jadi kalau diginiin engine-nya berhenti, belum ada ini ya. Kemudian ada untuk yang 2 ya, 2. Kita lihat biasanya kalau motor biasa untuk pijakan kaki penumpang biasanya dari atas ke bawah. Kalau ini enggak, kita pencet di sini ya. Nah, keluar dia ya. Nggak dipakai lagi, kita masukkan ke sini. Nah, pakai lagi, kita pencet lagi ya. Ini cara terbaru dari gesit. Cuma nanti ada masalah ya, kita lihat di belakang nanti ya. Nah, kita ke belakang lagi. Nah, ini posisi dinamonya ada di sini. Teman-teman, dinamonya di sini. Bagian dalam di sini dinamonya. Kemudian ini monosok ya. Per belakangnya monosok di sini. Bagian sini. Nah, mungkin tanya, bagaimana roda bisa berputar? Nah, dari dinamo tadi ada namanya V-belt nih di sini, V-belt nih. Nih V-belt nih. Nah, ini V-belt. V-belt ini menjadi penghubung dari dinamo itu ke roda bagian belakang. Memang ketika kita gas agak kenceng, ada bunyi sedikit, tapi ya masih lumrah lah bunyi sebuah V-belt ya, seperti ini. Nah, ini ban belakang itu ring 14 juga. Kemudian yang bagus ada lampu sen nih. Lampu sennya itu memanjang dari belakang sampai ke samping. Artinya kalau ada pengendara lain lewat dari samping kita akan belok ke kiri, dia akan bisa melihat, oh motor ini akan ke kiri. Jadi membantu sekali kalau kita akan melakukan sen kiri ya. Sen kiri, sen kanan itu sama ya, akan menyamping seperti ini. Sekarang kita beralih ke belakang dari motor ini. Ada spatbor yang sangat panjang di sini. Biasanya spatbor motor akan berhenti di sebelah sini, nih, berhenti sini. Tapi ini akan panjang. Nah, mungkin fungsinya adalah untuk mengurangi cipratan air ya, biar naik ke atas. Di atasnya ini ada lampu untuk plat nomor, dan ini biasa untuk spotlight malam-malam. Nah, ini dia. Kemudian kita ke handle belakangnya. Handle belakangnya ini tidak menyatu, tapi berpisah di bagian tengahnya ini ya, bagian tengahnya. Kita nggak tahu tujuannya apa, tapi sebenarnya enaknya kalau ditarik ke belakang enak nih. Tapi karena belakangnya nggak ada, jadi ya kalau kita akan standar 2 agak kesusahan di sini. Ini dia baterainya, teman-teman. Wow, lumayan. Beratnya itu 8 kilo. Beratnya 8 kilo, teman-teman.
Jadi kalau misalnya baterai ini keisi full, kita bisa menggunakannya sampai full juga tenaganya. Kalau berkurang juga akan berkurang tenaganya. Nah, baterai ini kemarin coba saya cas penuh dari posisi 5% sampai 100% itu membutuhkan waktu 3 jam. Lebih seperempat lah. 3 jam seperempat sudah 100%. Nah, baterai ini harganya 7 juta rupiah. Harganya 7 juta rupiah. Pemakaian hingga 1000 kali isi ulang katanya, 1000 kali isi ulang. Nah, kalau teman-teman tiap hari isi ulang ya sekalian aja berapa kali nanti ya. Cuman ini kelebihannya dari motor biasa, sekali ngecas 3,5 jam itu cuman membutuhkan biaya yang sangat murah, yaitu cuman 2.800 perak saja ya. Bisa untuk jalan-jalan 50 km. Asumsi 50 km itu tergantung dari berat kita, kemudian jalanan seperti apa, naik turun, kecepatan kita, itu berpengaruh semuanya. Nah, baterai ini sanggup bertahan selama beberapa tahun kalau perawatannya bagus ya. Nah, baterai ini dibuat oleh Wika Industry ya. Rechargeable lithium baterai 72 volt, kemudian 19,4 Ah atau 1396,8 watt. Cukup besar. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat membeli motor ini, kalau listriknya cuman 900 watt ya naikin dulu lah ke 1300, karena dia membutuhkan minimal 450 watt untuk mengecasnya. Jadi bila berminat, listrik di rumah dulu ya, dinaikin dulu ke 1300. Nah, tadi ada tombol Bluetooth di sini. Apa sih fungsinya tombol Bluetooth? Nah, seperti halnya dengan Y Connection, Yamaha Connection ya. Ini ada gesit connection ceritanya. Jadi di sini kita hidupkan dulu motornya. Nah, kita pencet R yang lama. Yang lama nanti akan muncul gambar Bluetooth. Nah, kemudian aplikasi gesit itu didapatkan di Play Store. Nanti teman-teman bisa ke Play Store, tulis gesit. Nah, nanti install aplikasi gesit di situ. Apa sih isinya? Nah, kita lihat isinya. Kita koneksiin dulu, teman-teman. Kita koneksikan dulu. Caranya buka aplikasi gesit di sini dulu. Nah, pencet tombol Bluetooth yang lama. Nah, langsung terhubung di sini. Ini dia. Ya, terhubung. Kita bisa lihat di sini ada beberapa menunya yang kita bisa lihat di HP. Misalnya baterai status sama, dia 91%, di HP 91%. Nah, kemudian jarak tempuhnya sama, muncul di sini. Mode mengemudinya kita ada sport di sini karena posisinya sport di sini ya. Kita ubah ke urban, pindah sini urban. Ke ekonomik, di sini ekonomik. Kemudian di sini ada yang namanya diagnosis ya. Kita lihat detailnya. Nah, ini diagnosis seperti ini nih gambarnya nih. Nah, kita bisa lihat di sini temperatur motornya berapa derajat, kemudian inverter temperatur kemudian berapa derajat, dan juga ada namanya reverse status. Nih, reverse status. Kita pencet R di sebelah kanan, nanti akan muncul di sebelah kiri reverse status di sini. Jadi tujuannya adalah menggabungkan atau mensinkron data yang ada di motor dengan adik-adik game. Kita coba jalan, kita nyalakan motornya ya. Kita tarik tuasnya ke sini, ke belakang sampai muncul tanda peringatan di layar. Kita pencet start. Nanti akan muncul tulisan on di gesit. Ada suaranya nggak ini? Motor sudah nyala. Ini motor sudah nyala di motor sekarang ini. Tapi nggak ada suara sama sekali. Ini dia kelebihan dari motor listrik ya. Kalau kalian ke Jogja, masuk ke kampung, ada tulisan motor harap dimatikan, dituntun. Nah, ini nggak perlu karena nggak ada suara. Nah, sekarang kita gas coba. Ada suara nggak ya? Kita ke jalan bentar. Nah, nyaris nggak ada suaranya. Nih dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, nyaman kita memakainya.
tidak ada suara sama sekali di sini. Tidak ada bunyi knalpot ya, tidak ada bunyi knalpot sama sekali. Jadi teman-teman pada saat pertama kali menggunakan pasti akan merasa kagok ya, karena biasanya kita waktu jalan kecepatan kita basicnya lah suara knalpot. Kalau kenceng kan knalpotnya kenceng. Sekali lagi dulu, muter lagi. Kita sekali lagi muter ya, muter. Nih, kita gas. Oh, enteng banget nih ya. Enteng, kita kenceng nih ya. Kita bisa kenceng tergantung keinginan kita, modenya apa. Di sini ada mode sport, ada ekonomi, dan ada mode urban. Nah, kecepatan maksimal 60 km per jam. Tapi kecepatan tersebut ditentukan oleh kapasitas baterainya. Jadi kalau kapasitas baterai itu sudah full 100%, itu kecepatan bisa maksimal. Tapi begitu turun ke 70%, 50%, itu kecepatan maksimal akan dibatasi ya. Seperti halnya kemarin saya sampai 10%, itu kecepatan maksimal hanya 38 km, tidak bisa digas lagi. Jadi kalau baterainya semakin habis, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Itu tadi ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi R, tombol R di sini ya. Tombol R seperti apa? Kita pencet R sampai keluar suara bunyi ini, kita gas pelan-pelan. Nah, ini dia. Mundur teman-teman, mundur. Tuh, mundur nih ya. Kecepatan hanya 3 km per jam ya. Jadi kalau kita misalnya parkir, belakangnya tinggi, nah kita bisa pencet tombol R, kita gas. Nah, cuman 3 km per jam. Nah, kelebihan dari motor listrik gesit itu sendiri yang jelas irit nih. Ya, 50 km Anda cukup ngeluarin duit 2.800 perak. Bayangin motor biasa ya, berapa uang yang akan Anda keluarkan ya. Selain itu dia adalah motor tanpa emisi ya, nggak ada gas buangnya motor ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk menggunakan motor ini mengganggu yang belakang. Kalau kita biasa di lampu merah berhenti, wah asap knalpot ke wajah kita. Nah, itu di sini tidak ada. Kemudian ini nih, ground clearance dari motor ini sangat tinggi. Lihat, dari tanah sampai ke atas itu sangat tinggi sekali. Polisi tidur gak bakal mentok di bawah ini nih. Ini sekitar 30 cm tingginya. Jadi kalau ada polisi tidur biasa nyangkut di bawah, bunyi grok, akhirnya bawahnya kena. Nah, untuk motor gesit ini saya mencoba tidak pernah kena polisi tidur ya. Jadi cukup tinggi motor ini. Kemudian ini nih yang dibilang sama pihak gesit, motor ini bisa menerjang banjir teman-teman. Jadi menurut informasi dari mekanik gesit sendiri bilang maksimal ketinggian air yang diperbolehkan dilewati adalah setinggi ini dia ya, sampai batas ini 70 cm ya. Banjir sampai sini masih bisa, sampai kena tulisan motor sini bawah ini masih bisa. Karena apa? Asal jangan sampai kena atas baterainya. Selama tidak kena atas baterainya, motor ini bisa berjalan dan tidak ada masalah sama sekali. Kita sampaikan udah ya, ada Bluetooth, ada gesit konektor kita bilang, kemudian ada tombol mundur yang tidak dimiliki oleh motor lainnya, kita bisa gunakan. Nah, tadi kita udah membahas kelebihan dari motor ini. Nah, kita akan bahas kekurangannya, walaupun minor ya. Kita akan bahas di sini. Setelah saya pakai kurang lebih selama 5 hari motor ini. Yang pertama yaitu tombol R. Kenapa harus tombol R sebelah kanan? Kita akan susah ketika kita pencet R kemudian kita ngegas. Alangkah baiknya tombol R itu di sebelah kiri, di sampingnya lampu hijau, lampu deket. Karena apa? Biar dipencet, kita gas pelan-pelan, santai. Ini kan jempol harus ke R, 4 jari harus ke gas nih, jadi agak susah. Kemudian V-belt terbuat dari dari karet, tidak ada penutupnya, tidak ada pengamannya. Misal nih,
aku iseng, ada orang benci sama aku, dipotonglah V-belt itu. Nah, kan susah nantinya. Nah, sebaiknya itu V-belt itu diberi pengaman atau penutup agar tidak terjadi hal-hal yang ya iseng-iseng tadi lah. Kemudian berikutnya nih, tidak ada engine off ketika bagian samping dikebawahin, standar samping bawah ini ada engine off. Takutnya apa? Ada anak kecil nih, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya nih. Anda punya motor listrik, posisi standar gini, anak Anda naik nih, posisi engine on karena nggak ada suara, anak Anda ngegas, langsung lari di motor. Nah, sebaiknya ada namanya engine stop di bagian standar sini, standar samping ya. Itu untuk keamanan kita semua. Ini kan nggak ada suaranya, anak-anak nggak tahu nih motor hidup atau enggak. Nah, dia akan ngegas, nah kan jalan tuh motor tuh. Itu yang perlu diperbaiki. Kemudian berikutnya sudah rusak, sudah bisa dipanjat nih. Ini nih bagus sebenarnya, cuman nggak tahu. Saya make berapa kali udah nggak bisa sudah agak rusak ya, nggak bisa saya pencet, nggak bisa ditarik juga, kunci ini semuanya. Nanti akan kita bawa ke bengkel resmi dari gesit motor. Kita ngobrol panjang lebar soal kelebihan gesit, kekurangan seperti apa, canggihnya motor ini. Nah, pasti penasaran kan harganya. Berapa sih harga motor listrik ini ya? Motor listrik ini dijual 28 juta on the road Bandung. Karena saya tinggal di Bandung, jadi motor ini saya beli di Bandung ya. Jadi teman-teman yang ada di Bandung, di Jawa Barat, bisa membeli motor ini di dealernya langsung. Saya tidak di endorse ya sama Gesit ya, sama dealernya juga enggak, karena saya beli sendiri di Gesit Pradana Bandung ya. Ada di Jalan Inggit Ganarsi, di dekat Pungkur belakang situ ya. Dan dengan harga segitu teman-teman akan mendapatkan starternya nanti ya. Selain di Gesit Pradana, teman-teman juga bisa membeli motor ini online, yaitu di blibli.com. Nah, kemudian teman-teman juga bisa kredit juga, boleh kok kredit motor listrik ya. Sama, ini juga kredit ini motor kreditan ini ya. Nah, apa yang teman-teman dapatkan saat membeli motor Gesit ini? Ini dia. Satu, helm ini cakep nih, warna hitam nih. Helmnya Hafiz, ada tulisan Gesit di sini. Ini yang pertama akan teman-teman dapatkan. Yang kedua, nih, aduh berat banget. Ini dia apa? Nah, charger nih, charger motor listrik nih. Charger ini bisa digunakan di bagian depan ataupun diambil baterainya kita cas. Cukup berat ya, cukup berat ini. Yang terakhir kita akan mendapatkan buku panduan. Ini dia buku panduan perawatan dan garansi. Nah, teman-teman yang pengen memiliki motor ini silahkan langsung menghubungi dealer terdekat ataupun mencari via blibli.com. Gak usah khawatir, ini adalah produk dalam negeri, produk Indonesia sendiri, jadi spare partnya tersedia. Jadi ya itulah motor listrik kebanggaan negeri ini yang pernah pernah dipublikasikan waktu itu tahun 2018. Sekarang sudah ada di jalan dan siap mengaspal. Nah, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, 3M ya, pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Oke, kita lanjut jalan dengan motor ini.